Hola, selamat berkunjung ke channelnya aku. Kenalin namaku Josanit. Pada video hari ini aku mau ngebahas hal yang lagi aku pikirin aja. Mungkin kayak sharing thoughts gitu ke kalian supaya supaya apa ya? Supaya aku bisa nuangin aja sih karena kadang ada beberapa hal yang aku pikirin dan em, ya aku pengen nuangin aja gitu bahwa kalian selama ini apakah juga baru apa ya berpikir atau baru menyadari gitu ya, kebahagiaan itu, rezeki itu, apakah selalu urusannya itu adalah uang, materi gitu. Apalagi di masa seperti sekarang ya, kayaknya apa-apa tuh sulit gitu. Dan seringnya pasti kita berpikir, oh ini karena coba kalau punya duit, coba kalau punya uang, coba kalau ada uang kayak gitu kan. Tapi setelah aku ngejalanin banyak hal gitu ya, ngelihat juga apalagi kayak sekarang di berita-berita, kalau di sosmed gitu ya, banyak banget kejadian yang kadang kalau aku lihat komennya sendiri, orang-orang tuh pada nanya, kok bisa ya kejadian kayak gitu, kesian banget sih kok bisa terjadi kayak gitu, aduh malang banget ya nasibnya gitu terjadi kayak gitu. Ya aku jadi menyadari gitu bahwa kebahagiaan dan rezeki itu sebenarnya selain uang, materi, itu ya sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kita berada di lingkungan yang baik, berada di keadaan yang baik, bersama orang-orang yang baik, termasuk juga mungkin dilahirkan ya dari keluarga yang baik, keluarga yang ya bahagia itu relatif sih ya, tapi setidaknya dalam keadaan keluarga yang tidak bergejolak gitu ya, termasuk juga keadaan kita gitu ya, itu juga sebenarnya adalah salah satu kebahagiaan dan rezeki yang sebenarnya paling pertama harus kita syukurin. Karena ya kita nggak bisa memilih kan saat kita lahir dan kita hidup itu kita mau bagaimana gitu, dan bagaimana kita menjalani sampai 11 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu kan. Banyak aku ngeliat berita di sosmed, cewek terjebak dalam hubungan yang toksik atau misalnya mengalami kekerasan pada dari pasangannya gitu, dan sebenarnya nggak sesimpel itu dia bisa keluar gitu. Banyak hal yang meliputi gitu, intinya ya dia udah terjebak di dalam situ. Dan bahkan kadang pun misalnya kita sebenarnya dari awal pun nggak mau gitu, tapi ada orang yang jahat aja gitu, ya bisa juga terjadi kepada kita hal yang buruk kan. Jadi misalnya aku tuh nggak mau sama cowok itu gitu misalnya ya, tapi ya cowoknya tuh malah jadi sakit hati atau dendam atau kesel atau ya psycho aja gitu, misalnya obses aja gitu, terus malah melakukan hal yang buruk atau ngejahatin aku atau bikin aku nggak nyaman aja gitu sepanjang hidup, kan bisa aja gitu kan. Jadi kita ada dalam lingkungan yang secure, di lingkungan yang aman gitu ya, yang menjaga kita. Dan selama kita hidup tuh setiap harinya kan banyak banget ya, bayangin aja 1 tahun 365 hari, setiap harinya mungkin aja, setiap hari tuh 24 jam, sangat bisa terjadi dalam setiap harinya tuh kita mengalami sesuatu hal yang buruk gitu menimpa kita, tapi itu nggak terjadi sampai saat ini. Itu aku menyadari banget, oh ya kita harusnya bersyukur ya gitu, karena itu juga bagian dari rezeki, bahwa artinya Tuhan itu memberikan perlindungan pada kita dan kita ngerasain itu loh, sebenarnya kita ngerasain, kita mendapatkan itu gitu setiap hari dan setiap saatnya, itu kan kita harus syukurin gitu. Karena kadang bahkan orang di rumah sendiri pun bisa terkena musibah gitu kan. Apalagi di masa pandemi kemarin gitu, aku ngerasa kayak selalu hidup dalam kewaswasan gitu. Dan bahkan sekarang pun kalau bisa dibilang pandemi sudah lewat, dalam artian kita udah pada imun gitu, ya kita ini termasuk orang-orang yang lolos gitu, orang-orang yang terselamatkan gitu, orang-orang yang bukan cuma bisa bertahan, tapi kita bisa melalui ini. Aku dari awal pandemi sampai sekarang, kalau bisa dibilang yang selamat,
ya selamat bener-bener aku nggak pernah kena COVID, bener-bener aku nggak pernah. Aku sering rutin apa sih namanya yang dites itu antigen, dan aku negatif terus gitu. Bahkan orang serumah aku pun beberapa ada yang positif gitu dan aku enggak. Alhamdulillah, itu kan juga sebuah rezeki ya. Kalau enggak, ya berarti aku kena, atau mungkin aku sekarang udah nggak ada gitu. Karena ya adanya aku sampai saat ini itu bukan semata-mata aku sendiri gitu. Sekuat apapun kita, kita merasa sehebat apapun kita, bahkan orang paling orang paling dijaga keamanannya sekalipun gitu, kalau memang ada momen dimana dia nggak terlindungin aja atau lengah aja, itu kan bisa terjadi hal yang buruk gitu. Jadi aku baru menyadari banget artinya kita minta berdoa perlindungan, kita berdoa minta dijaga, itu tuh memang benar-benar adalah hal yang sebenarnya kita harus minta setiap saatnya. Karena bayangin dalam satu hari itu kita ngapain aja, coba. Kalau refleksi, kita mau merefleksi kejadian gitu ya, dan di sepanjang itu berapa banyak mungkin kemungkinan peluang terjadi hal yang buruk, tapi itu nggak terjadi dan nggak terjadi gitu sampai kita ngelewatin besoknya dan sampai hari ini. Selain ya kekuatan kita itu terkait mental gitu kan ya, atau ya bagaimana kita berpikir untuk memutuskan gitu, tetapi ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, yaitu adalah hal di sekitar kita. Dan yang mengkondisikan semua itu, mau nggak mau kita harus mengakui dong, ada yang mengatur di atas, di luar kemampuan kita, yang kontrol itu semua, membuat kita selalu dalam keadaan aman, terlindungin, tidak terjadi hal yang buruk, tidak terjadi hal yang bahaya gitu. Saat seperti ini ya aku tuh kayak bersyukur banget. Aku benar-benar menyadari makna bersyukur akan hidup dan bersyukur kepada Tuhan gitu. Aku nggak bilang bahwa hidupku itu gampang, hidupku itu enak, enggak. Tapi sampai detik ini aku merasa banget perlindungan Tuhan itu hadir kepada aku gitu. Banyak momen yang terjadi sama aku yang mungkin harusnya aku bisa lewat, aku bisa end up gitu, tapi enggak. Sampai detik ini aku masih ada dan aku bisa melewati semuanya gitu. Dan aku bukan cuman bangga sama diriku sendiri, tapi aku di satu sisi juga bersyukur banget gitu. Bersyukur bahwa aku merasakan kasih sayang Tuhan. Dan bahkan kesedihan aku melihat sosmed yang menimpa orang itu, aku bahkan ngedoain gitu. Aku ngedoain semoga dia bisa tabah, tegar, dan bangkit lagi gitu. Karena hal-hal kayak gitu tuh memang hal yang gak bisa gak bisa kita pilih gitu, terjadi aja gitu. Aku pernah berada dalam situasi yang sangat menakutkan, yang mencekam gitu, dan benar-benar di saat itu aku ya memohon, berdoa pada Allah gitu. Dan alhamdulillah sampai hari itu lewat, sampai saat itu terlewati, ya aku gak kenapa-napa gitu. Aku tetap baik-baik aja. Dan ya aku rasa kalian juga mungkin pernah ya ada dalam situasi kayak gitu, ngalamin hal kayak gitu. Satunya lagi sebenarnya itu adalah perasaan menyesal. Pastinya dalam hidup kita banyak merasakan berbagai hal gitu ya. Perasaan itu kan sebenarnya mungkin ada ratusan ribu, jutaan kali ya, terkait kadar dan segala macamnya tuh. Nggak mungkin cuman emosi itu cuman senang, sedih, kaget, malu, nggak cuman itu gitu, ada banyak. Dan di setiap perasaan, ya termasuk perasaan menderita gitu ya, dan di setiap perasaan itu aku bersyukur aku nggak jatuh. Dan ya kalaupun mau ngebahas masalah menyesal gitu ya, mungkin
ada dalam hidup aku 1 kali, 2 kali, atau mungkin beberapa kali gitu ya. Ada yang aku sesalin. Penyesalan ini kan pasti hubungannya itu adalah berandai-andai gitu. Seandainya artinya kan pengen mengulang dan mengambil langkah yang berbeda gitu. Aku tahu berandai-andai itu nggak baik, nggak juga ada gunanya, karena nggak bisa gitu, nggak bisa untuk apa berandai-andai, itu percuma gitu. Dan kalau aku relate lagi sama bersyukur dan thankful gitu ya harusnya saat ini aku ngerasa fulfilled sih. Tinggal bagaimana aku ngejalanin ke depan, berusaha semaksimal mungkin. Dan yang penting selama hidup aku berusaha, setidaknya dalam kesadaran aku tidak pernah ingin, apalagi sampai berniat, apalagi melakukan hal yang jahat atau buruk kepada orang lain, gitu aja. Dan ngebahas masalah rasa juga ya, rasa dendam. Walaupun dulu aku ingat aku belajar di agama gitu ya, iri, dengki, hasut itu tidak baik gitu. Tapi ya mungkin pada prakteknya sulit ya untuk ngejalanin itu bener-bener gitu, tanpa bener-bener mulus, tanpa pernah sedikit pun bahkan terbersit rasa iri, itu nggak mungkin. Tapi sebenarnya yang paling parah dari semua itu menurut aku adalah dendam. Karena kalau kita dendam itu, pertama kita tuh kayak memupuk hal yang buruk dalam diri kita. Dan bagaimanapun kita mau lari dari waktu, dendam itu tetap akan balik ke kita dan menghancurkan kita. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ya, saat aku sekolah gitu ya, atau aku sama orang, ya aku kekecewaan, ketidaksenengan gitu, atau bahkan hal yang kecil aja gitu, gak suka aja gitu. Dan aku mengambil jarak dari keadaan itu gitu. Dan bukan cuma mengambil jarak ya, tapi ku perlihatkan juga gitu. Aku kasih tunjuk bahwa aku gak suka dan aku gak seneng gitu. Di situ aku menyadari juga bahwa oh iya ya, kita salah itu, kesalahannya itu adalah saat orang itu tahu yang kita rasakan. Karena saat itu berarti urusan kita bukan hanya tentang diri kita sendiri dan kita memohon ampun kepada Tuhan, enggak. Tapi seumur hidup kita akan terbebani dengan perasaan itu ke orang tersebut gitu. Dan mungkin di saat ini, waktu udah belasan tahun lewat, kita gak ada kesempatan atau waktu untuk mengutarakan itu atau ngebahas itu lagi gitu. Dan akhirnya ya itu hanya jadi penyesalan. Mau mundur lagi juga udah gak lucu gitu kan. Mau balik lagi juga, misalnya kayak aku ketemu terus misalnya aku bahas gitu kan, gak lucu gitu. Atau ya bahkan orangnya, bahkan aku udah gak ada kontak lagi gitu, gak ada ketemu lagi, udah berbeda daerah gitu kan. Saat ada aku dengar ceramah gitu ya, Ustadz bilang ya kalau udah urusan manusia sama manusia itu udah antar manusianya, gak ada urusan sama Tuhan. Ya selama orang yang tersebut masih merasa sakit hati atau marah atau gak seneng gitu, ya itu masih nyangkut sama hidup kita gitu. Ya di situ aku tetap, walaupun aku berusaha kayak enggak, aku udah lama banget gak ketemu sama dia kok gitu kan misalnya ya, udah gak ada, tapi itu pas teromong kayak gitu, flashback pikiranku tuh langsung kayak ke hal itu gitu. Beberapa orang yang aku benar-benar sengaja jauhin gitu karena aku sakit hati atau aku kesel atau aku pernah kecewa gitu, nggak ada manfaatnya gitu kan. Sekarang juga sebenarnya udah nggak ada rasa apa-apa lagi gitu, tapi momen itu kan sudah terjadi gitu ya, dan aku ya itu nggak bisa balik lagi, jadi hanya meninggalkan perasaan yang apa ya, kayak ngeganjel aja gitu di hati. Dan apa ya, paling sulit itu memang untuk menata perasaan sih, menata perasaan dan menahan diri itu tuh bener-bener paling sulit. Aku selalu kayak kalau dulu ya baca menahan diri puasa, menahan diri tuh selalu relate sama puasa. Tapi kalau sekarang enggak, ada banyak banget yang bener-bener menahan diri tuh paling sulit banget. Karena
udah di ujung sini gitu, di mulut. Bener-bener kayak ada yang gini-gini di kepala, ayo ngomong aja gitu. Dan saat itu teromong tuh aku tahu gitu, padahal itu nggak baik gitu, nggak akan berakhir baik gitu, tapi tetap kulakukan gitu. Makanya aku selalu ingat kata-kata dosenku dulu. Dia bilang kalau kita lagi marah banget, sedih banget, kesel banget, kecewa banget, pokoknya lagi merasakan sesuatu yang sangat gitu, jangan mengambil keputusan apapun, jangan ngapa-ngapain. Karena apa? Biasanya emosi yang terlalu berlebihan itu hanya menimbulkan keputusan yang salah. Lebih baik kita tarik nafas, ngambil waktu gitu. Dan itu benar-benar butuh latihan sih. Butuh latihan ketika kita tuh terbiasa meluap-luap gitu misalnya. Dan sampai sekarang pun aku belum selalu berhasil ngelakuinnya. Aku masih banyak gagal juga gitu. Gagal juga. Jatuh juga gitu, pada akhirnya terjadi juga gitu, nggak bisa nahan diri. Aku salut sih sama orang yang benar-benar bisa menahan diri, yang sampai kita tuh nggak tahu sebenarnya dia marah apa sedih apa seneng, sebenarnya kita menyinggung dia atau enggak gitu, benar-benar kayak bisa terus stabil aja gitu kebaikannya. Dan aku kenal temen aku beberapa yang kayak gitu, yang walaupun mungkin aku nyakitin atau aku nggak sengaja gitu, tapi atau sama siapapun aku lihat kayak orang kelewatan banget sama dia, tapi dia tetap bisa senyum gitu, tetap bisa baik sama orangnya gitu. Salut banget, karena aku sendiri nggak bisa gitu, nggak ketahan gitu di dada. Covid itu mengubah banyak banget hal, membuat aku yang tadi berpikir, yang sebelumnya berpikir kayak hidup masih lama banget, nikmatin gitu, seketika aku sekarang ngerasa kayak suatu saat kapanpun aja siapapun bisa loh gitu lewat. Dan hey, bagaimana kalau masih banyak hal yang bukan lebih ke bagaimana aku meninggalkan, tapi siapa aja yang aku tinggalin dan apa aja yang aku tinggalin, itu yang aku kayaknya nggak akan pernah bisa ngerasa lega gitu. Entah bagaimana mengisinya gitu, bagaimana mengisi supaya sampai aku yakin oke, gitu, kalaupun aku harus pergi, aku emang udah mengamankan semuanya gitu. Kayaknya emang gak pernah siap sih. Ngeracau banget ya emang, bener-bener. Kadang konflik gitu dalam diri aku. Aku satu sih gak mau ngecewain orang, tapi aku sendiri sedang kecewa. Aku gak mau buat orang sedih, tapi aku sendiri lagi sedih. Aku gak mau buat orang marah, tapi aku sendiri pun lagi marah gitu keadaannya. Susah kan? Dan hidup itu ya memang selalu tentang mendominasi dan didominasi dalam situasi apapun. Pekerjaan, sehari-hari, itu selalu kayak gitu. Kita yang mendominasi atau kita yang didominasi gitu. Ya gak ada yang salah dan benar gitu, gak juga kita harus menjadi di posisi yang apa enggak, ya itu akan timbal balik terus gitu. Aku berdoa semoga aku bisa lebih kuat, mungkin kalian juga yang dengerin ya, semakin kuat, lebih kuat ngejalanin ke depannya, dan selalu kuat. Dan semoga Tuhan menguatkan juga, bukan cuma kita sendiri yang kuat yang gak akan bisa. Sesulit apapun yang kita rasakan dan sesulit apapun kita menyadari yang ada di depan, semoga Tuhan memberikan jalan untuk kita bisa ngelewatin dan keluar. Jangan sampai kita kehilangan dan menyesal. Ya itu aja sih kayaknya. Ya, segitu aja dulu kali video kali ini ya. Makasih banget buat yang udah pada dengerin. Dan boleh juga leave comment tentunya.